Bapak Kombes Pol Ade Ari. Siap, Bang. Bisa nggak digambarkan fenomena pembunuhan belakangan ini? Dalam 1 minggu ada pembunuhan di 4 kota. Dan ada beberapa kali kejadian mayatnya dibungkus, dimasukkan koper, dibuang. Dan oleh orang-orang terdekat. Gejala apa ini? Siap. Salam presisi, Bang Hotman. Crime is shadow of civilization. Kejahatan itu akan ada selama peradaban itu ada. Ya. Kami dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya terus berupaya meningkatkan upaya-upaya kepolisian. Dibilang marak berdasarkan data di Polda Metro Jaya sebenarnya tidak juga jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Ya. 2022 itu ada 44 kasus pembunuhan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 2023 itu ada 46 kasus. Ada kenaikan memang 3 angka namun tidak signifikan. Yang penting tidak perlu khawatir, polisi ada 24 jam, Bang. Sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa sehingga kantor polisi tidak pernah tutup dan kami siap melayani masyarakat 24 jam. Babin Kamtibmas kami dengan stakeholders, 3 pilar, dengan beliau-beliau kiai di tingkat kelurahan, kecamatan itu bersama-sama, Bang. Ini peningkatan pembinaan akhlak. Tapi apa benar bahwa fenomena belakangan ini pelakunya adalah orang-orang terdekat atau korbannya? Betul, betul. Karena pembunuhan itu secara umum dan berdasarkan data di kami dikenal. Kalau tidak dikenal itu biasanya mengarah kepada pencurian dengan kekerasan, kejahatan jalanan di jalan, ya. Kalau pembunuhan itu pasti diawali dengan orang yang dikenal karena motifnya antara lain adalah ekonomi, kemudian sakit hati, ada juga yang asmara. Itu 3 besar yang mayoritas. Dan kenapa kasus pembunuhan hampir semuanya terbukti, terbongkar oleh kepolisian? Apa memang lebih gampang dari kasus kriminal lainnya? Ya, teorinya itu kan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Ya, oleh karena itu berkat dukungan juga dari masyarakat, ketua RT, ketua RW, rekan-rekan Babinsa, semuanya. Sehingga keutuhan dan keaslian TKP itu secara umum masih terjamin. Karena TKP adalah gudang barang bukti. TKP gudang barang bukti? Siap. Ya. Terus? Sehingga memudahkan penyidik untuk melakukan olah TKP di mana jejaknya barang bukti akan diangkat untuk kepentingan pembuktian. Bahkan jenazah atau mayat itu juga merupakan barang bukti. Dan ini merupakan barang bukti yang utama dalam kasus pembunuhan. Karena dari situ nanti akan bisa diambil, diangkat, dilakukan identifikasi secara saintifik. Tapi menurut analisa Bapak, kenapa ada orang sebodoh itu, dia bawa ceweknya ke kamar, dia bawa koper, dan kemudian dia keluar tanpa cewek, ternyata mayat pacarnya ini atau wanitanya sudah dalam koper. Apakah dia tidak sadar bahwa TV itu ada CCTV di hotel-hotel itu? Tidak sadar. Tidak sadar. Karena dia sedang dalam situasi yang sangat emosional. Emosional artinya sangat emosi atau sangat senang. Sehingga dia tidak sadar dan kecenderungan orang yang melakukan kejahatan, dia pasti berupaya menghilangkan jejak. Barang bukti, alat yang dia gunakan untuk melakukan kejahatan itu berusaha dihilangkan. Ketika dia melakukan kejahatan pembunuhan, maka mayat pun berusaha akan dia hilangkan. Tahap akhirnya adalah dia melarikan diri. Itu rata-rata yang dilakukan. Tapi sampai hari ini kepolisian belum pernah gagal ya mengungkap pembunuhan. Hampir semua kasus pembunuhan terbongkar ya? Terungkap. 95% terungkap. Di data Bravo kami. Kepolisian. Pak Asep, ini gejala asmara, kejiwaan, terutama kejiwaan. Gimana analisa Anda? Kapan saatnya si pelaku dengan alasan kejiwaan bisa membebaskan diri dari kasus pembunuhan? Ya, kalau hukum kan bicara unsur, bukan bicara motif. Satu itu. Yang kedua dibuktikan unsur pembunuhan entah 338, 340 atau karena kelalaian. Hanya itu bermainnya di situ. Peduli amat apapun yang penting. Tapi pembunuhan kita harus apresiasi kepada kepolisian. Terungkap semua. Bahkan yang terakhir kan menyangkut besar itu kan. Tapi terungkap juga. Bahkan pembunuhan ini, Pak Hotman, pernah dalam jadi sejarah hukum justru menimbulkan lembaga hukum baru. Kita pernah menangkap perkara Sengkon Karta.
Sengkon Karta itulah lahirnya peninjauan kembali. Tanpa Sengkon Karta tidak mungkin peninjauan kembali karena sudah inkrah. Nah sekarang kenapa pembunuhan ini sering terjadi? Dan saya berani katakan sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti pembunuhan itu. Karena apa? Ya, di seluruh kitab suci itu ada ancaman pembunuhan, termasuk kitab KUH pidana, ya, habis dunia. Jadi selama orang tadi kan harta, tahta, wanita, Tokopedia, ya, Sophia Lajada ya tetap akan berlangsung. Ruang, ya, uang, apalagi lobang. Nah, berlian juga. Ya lobang gitu kan. Nah, itu kan kena bang. Dari segi hukum, kapan saatnya si pelaku ini atau pengacaranya mendalilkan, klien saya ini gila sehingga harus bebas? Ya, hukum kan mengenal alasan penghapus, peringan, memperberat. Nah, biasanya kan penghapus. Orang mengatakan sakit jiwa lah, sakit segala macam. Polisi berhak nggak langsung begitu melihat ini orang gila, udah kasus nggak penyidikan dihentikan? Ya aturannya sebenarnya yang menentukan semua dia boleh atau tidak ya hakim dengan putusannya. Nah biasanya teman-teman dari Pak Ade ini, kok Pak Ade itu kan berkasnya dikirim soal dia gila atau sakit jiwa kayak abang, hakim yang menentukan. Kayak gua? Iya. Jadi polisi tidak berwenang langsung menghentikan penyidikan dengan alasan si pelaku ini adalah orang gila. Ajas legalitas itu yang menentukan semua adalah hakim bang. Jadi harus dibawa dulu berkasnya limpah ke pengadilan. Kita khawatirkan hukum itu kan menjaga jangan sampai terulang atau jangan terjadi manipulasi atau penyelundupan hukum. Nanti kayak abang teriak-teriak disangkanya Pak Abang ini gila, akhirnya dihentikan. Ada pertanyaan dari warga. Kalau hakim memerintahkan bahwa si pelaku ini harus masuk rumah sakit jiwa, misalnya 1 tahun. Ada pertanyaan dari masyarakat awam, apakah setelah dia sehat, boleh dia diadili kembali? Ya nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa, karena deliknya waktu itu kan sudah dinyatakan. Ya. Jadi cara terbagus untuk bebas adalah harus bisa membuktikan benar-benar gila. Begitu Pak ya? Iya. Benar-benar gila? Iya. Ya? Nanti hakim yang memerintahkan. Jadi kepolisian tidak berwenang menghentikan ya? Tidak. Di pasal 442 KUHP, nanti hakimlah yang memerintahkan oleh ahli. orang yang tidak cakap karena kurang akal ini untuk diperintahkan ke rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Begitu? Iya. Dari perbandingan semua kasus, yang paling banyak dari pengalaman Bapak, apakah kasus asmara, kasus ekonomi, atau kasus sakit jiwa terjadinya pembunuhan ini? 2 yang pertama tadi, yaitu asmara dan motif ekonomi ya. Asmara dan motif ekonomi. Berarti banyak orang harus belajar dari Hotman Paris agar selalu tidak emosi menghadapi. Gitu, bang. Makanya abang jangan sakitin cewek-cewek cantik. Justru mereka tidak sakit, mereka senang, mereka naik pansus dengan Hotman Paris. Gini bang, justru pembunuhan ini bang, ya ada justru tidak hanya negatif, positif bang. Kalau abang pengen tahu. Kok pembunuhan ini, kok karena positif? Pengaruh ini, betul bang. Tidak ada yang menciptakan sejarah hukum. Yang kedua lebih hebat lagi bang. Apa tuh? Nih, pembunuhan itu kalau kaitan dengan Tuhan, dengan kaitan negara, orang bisa membunuh, membela agama, membela perjuangan bangsa. Nah abang kalau mau cepet-cepet ke Timur Tengah. Nanti kalau abang terbunuh, cepet masuk surga dan ketemu para bidadari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.